Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu, ya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan. Selain memuji dan menyembah Engkau, mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu nyata Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan. Sebab Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia juru selamat kita. Sebab Tuhan batu karang yang teguh, kota benteng perisai kita, juru selamat kita. Yang teguh,
Terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami. Di bawah naungan sayap-Mu, kami mendapatkan perlindungan yang kuat dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah
kami sampai hari ini. Kami melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Di saat kami ada di dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang memimpin kami. Gadamu dan tongkatmu Tuhan menyertai kami. Engkaulah kota benteng perlindungan kami. Oh, kasih setiamu Tuhan itu menjadi pagar tembok yang begitu kuat yang mengelilingi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, hati kami dipenuhi dengan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau layak menerima semua pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Apakah yang dapat kami berikan kepada Engkau Tuhan selain pujian dan penyembahan kami, melalui kehidupan kami yang sungguh serupa dan segambar dengan Engkau, melalui kami menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan berkata-kata atas kami. Engkau sendiri yang akan menegur, menguatkan kami. Engkau sendiri Tuhan yang akan memampukan kami, menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ini, urapan Tuhan nyata dan kuat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah disakiti, yang pernah dikecewakan, yang pernah disepelekan, yang pernah hatinya terluka. Berapa banyak kita melihat bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Mereka melakukan hal-hal yang terus terang sangat berbeda dengan apa yang kita mau. Dan pada waktu harga diri kita mulai diusik, waktu harga diri kita mulai dihancurkan, pada waktu kita merasa bahwa hak kita itu telah diambil oleh orang lain, pada waktu kita dikhianati oleh orang. Kalau orang yang kita gak terlalu kenal ya terserahlah ya. Tetapi kalau itu dilakukan dari orang yang paling dekat dan kita kasihi, bagaimana kita? Apakah apa yang orang lakukan itu akan mempengaruhi kehidupan kita? Apakah apa yang dunia melakukan kepada kita itu akan menentukan jalan hidup kita? Tidak. Yang menentukan jalan hidup kita adalah bagaimana sikap hati kita. Yang menentukan adalah sikap hati kita. Hidup kita tidak tergantung dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana sikap hati kita meresponi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau beri judul, yaitu hati yang mengguncang surga. Hati yang mampu mengguncang surga, hati yang mampu mengubahkan pintu kerajaan Allah. Orang yang saya mau sampaikan di sini adalah orang yang mengalami seperti apa yang tadi saya katakan, hatinya terluka, haknya diambil, dikhianati, harga dirinya dihancurkan oleh orang lain. Mari kita belajar satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kita membaca 1 Samuel 1 ayat yang kedua. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
Hana disakiti seperti ini oleh orang yang dia kasihi, yaitu suaminya sendiri. Dan madunya pun menyakiti hati dia. Bagaimana kira-kira respon Hana? Berapa banyak orang yang pada waktu harga dirinya diusik sedikit, dikit aja, gak usah banyak-banyak, dikit aja harga dirinya. Pada waktu haknya diambil dikit aja. Pada waktu dia dihianati, berapa banyak orang yang mulai berubah. Dia menjadi marah. Dia mulai menjadi monster. Tanpa dia sadari, dia mulai mengeluarkan sikap-sikap, perbuatan, pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, setiap kita tanpa terkecuali, gak ada di antara kita yang kebal terhadap luka. Semua kita pasti pernah terluka di sini, pasti. Nah, kalau kita gak bisa handle ini dengan baik, kalau kita nggak bisa tangani ini dengan baik, maka luka yang ada di dalam sini akan menjadikan kita monster. Luka yang ada di sini yang tidak kita obati, yang kita tidak tangani dengan baik, akan menjadikan kita orang-orang yang akan membuat orang lain mengalami hal yang sama dengan kita, bahkan lebih jelek lagi. Selalu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sehingga pada waktu kita diperlakukan seperti itu, kita mau orang lain mengalami hal yang sama. Bahkan haleluya puji Tuhan, kalau dia mengalami lebih jelek dari kita, kita rasa menang. Senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang. Itulah hati manusia. Itu normal. Mau balas dendam normal, itu manusia. Mau orang lain lebih parah dari kita, itu manusia. Itu hati pada umumnya. Kita akan menjadi orang yang tidak lagi bisa merasakan kasih Tuhan. Kita akan menjadi orang yang hidupnya hanya untuk menyakiti, dan menyakiti orang lain. Ini seperti rantai yang terus muter. Orang yang kita sakiti nggak bisa handle itu, dia akan menyakiti lagi. Terus ini kayak bola salju, makin lama makin gede. Tapi mari kita melihat, sebetulnya semuanya ini adalah proses. Pada waktu Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupan kita, semata-mata karena Tuhan mau kita punya pengalaman disakiti, kita punya pengalaman dihianati, kita punya pengalaman hak kita diambil, kita punya pengalaman harga diri kita diinjek-injek. Memang Tuhan mau kita mengalami, karena pada waktu kita mengalami itu, sehingga pengalaman yang kita alami itu akan membuat kita menjadi orang yang jauh lebih bijak pada waktu kita menghadapi orang lain yang mengalami hal yang sama. Kita gak akan jadi orang yang bisanya marah. Ya itu salahnya kamu. Kenapa kamu begitu? Makanya jadi orang jangan begitu. Kita gak lagi punya empati. Tapi pada waktu kita punya pengalaman itu, kita tahu sakitnya tuh di sini. Kita tahu gimana rasanya mau meledak. Kita tahu rasanya kita tahu rasanya gitu. Sehingga pada waktu orang ngalamin ini, kita bisa mengatakan iya, aku tahu emang gak enak. Sehingga orang yang ada di hadapan kita itu rasa lebih nyaman untuk mengeluarkan segala sesuatunya, gak di-cut. Kalau kita gak pernah punya pengalaman, kita cut. Kita salahkan, udah stop, jangan begitu, itu salah kamu, makanya begini. Tapi pada waktu kita ngalami, kita akhirnya, iya, emang ya gak enak ya. Udah aku rasanya pengen gini, aku juga pernah kok begitu. Kita lebih punya empati kepada orang itu.
Dan kita mesti menang di dalam hal ini. Supaya pada akhirnya kita bisa kasih jalan buat orang ini. Nih loh, aku dulu gitu. Dan aku ambil jalan ini. Dan waktu ambil jalan ini, akhirnya aku menjadi seperti sekarang ini, berkemenangan. Ya, Tuhan mau kita alami semua ini supaya kita bisa jadi berkat buat banyak orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan mau kita menjadi orang yang memiliki hati yang lembut. Next, hati yang lembut yang mana seharusnya kita ini menjadi orang yang kasar atau orang yang keras. Hana pada waktu menghadapi semua ini secara manusia normal, pasti ada keinginan, ada kerinduan untuk apa? Balas, kasar, keras, diinjak-injak, nginjak balik. Tapi Hana punya hati yang lembut. Dia gak balas semua yang dilakukan oleh Penina. Dia juga gak balas apa yang dilakukan oleh suaminya. Hatinya lembut, hatinya tahu bahwa semua ini adalah proses Tuhan. Waktu kita diproses, jangan kita protes. Ini yang penting. Pada waktu kita diproses, Hana tahu persis bahwa semuanya ini ujian. Ujian terhadap iman kita. Itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Supaya kita menjadi sempurna, utuh, gak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara, pada waktu kita diproses oleh Tuhan, proses yang gak enak, proses yang disakiti, proses yang diambil haknya, proses yang harga dirinya diinjek-injek. Yuk kita jalani proses ini, miliki hati yang lembut. Waktu harga diri kita diinjek-injek sama orang, saudara percaya harga diri kita gak jatuh, enggak. Karena harga diri kita ditentukan oleh siapa yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dan dia mengatakan bahwa kita ini adalah biji matanya. Kita ini sangat berharga. Sampai dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati menebus kita semua. Itu sebabnya orang lain ngomong apa? Bodoh. EGP, emang gue pikirin. Yang penting apa yang Tuhan ngomong sama kita. Orang lain bully kita, terserah. Hidupku gak ditentukan oleh apa yang kamu ngomong. Hidupku ditentukan oleh apa yang Tuhan bicara mengenai kita. Amin. Itu sebabnya jangan balas. Pada waktu hak kita diambil, jangan balas. Ingat, Tuhan adalah hakim kita. Dia adil. Pada waktu hak kita dirampas oleh orang lain, percaya ada masanya di mana Tuhan akan mengembalikan semuanya itu. Satu kali hak kita akan apa? Kita akan menjadi orang-orang yang ditunjukkan, dimunculkan. Siapa kita sesungguhnya? Hak kita sesungguhnya Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Waktu kita dikhianati oleh orang lain, aduh saudara, emang gak enak ya. Tapi disitulah kita betul-betul bisa merasakan kasih agape Allah. Oh, itu more than that. Itu ngelebihin dari sakit hati kita. Waktu kita di sini ada sakit hati, kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Di sini ada kasih yang mulai muncul. Dan kasih itu mulai membalut. Seperti kerang yang kemasukan pasir. Dibalut. Dan akhirnya pasir itu menjadi mutiara yang sangat indah. Kita akan muncul sebagai orang yang kasihnya itu betul-betul teruji. Kalau semua baik di sekeliling kita, ya sudah biasa, so begitu. Tapi pada waktu di sekeliling kita mengkhianati kita, di sini tetap muncul kasih. Itu yang luar biasa. Dan itu menunjukkan Tuhan memang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Amsal 14 ayat 29 mengatakan, orang yang sabar
itu besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Sabar dalam susah sukarku, sabar, Tuhan selalu sertaku. Sabar, sabar, beri kuat padaku. Amin. Orang Kristen tuh orang yang di sini ada Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Salah satu unsur dari buah roh itu adalah sabar. Yuk, yang sabar menjalani semua itu sabar. Ojo protes. Ingat awake dhewe lagi diproses Tuhan. Amin. Colek kiri kanan yuk. Lagi diproses. Yang sabar. Miliki hati yang lembut ya. Ya, miliki hati yang lembut. Ojo koyok monster. Lho, jok mecucu. Mulutnya jok dawa ya, jok panjang mulutnya ya. Amin. Ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika, ini penting perkataan, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Perhatikan, pada waktu Hana mengalami semua ini, udah bertahun-tahun nikah dan tidak memiliki anak. Apa yang dilakukan oleh Hana? Apa yang ada di dalam hatinya Hana? Apakah dia menjadi orang yang sudah, emang Tuhan begitu? Tuhan itu gak adil, Tuhan gak peduli, Tuhan gak mengasihi, mulai ngoceh mengenai Tuhannya, mulai marah. Tapi kita lihat Hana gak punya hati yang seperti itu. Dia punya hati yang berharap. Next, dia punya hati yang berharap saat seharusnya sudah putus harap. Mau apa? Penina toeng keluar anak-anaknya. Sini enggak keluar. Tapi yang luar biasa, Hana tidak pernah putus harap. Hana terus berharap kepada Tuhan. Saudara, pada waktu kita mengalami hal-hal yang tampaknya kok gini, sudah bertahun-tahun kok gini. Yuk, miliki terus hati yang berharap. Itu berarti apa? Kita punya hati yang terbuka, jangan tertutup. Hana masih ngomong, jika Tuhan memberikan anak kepadaku. Ini menunjukkan dia masih punya pengharapan. Sekaligus atau seharusnya itu enggak yang seperti itu. Manusia pada umumnya sudah apa? Awal-awal kita berdoa semangat 45. Oh Tuhan, aku percaya Engkau adalah Allah yang wow, masih semangat 45. Sebulan kagak ada jawaban, setahun kagak ada jawaban, 2 tahun gak ada jawaban. Ini voltasenya mesti turun, toeng. Lama-lama ngomong kayak, terserah, gue udah gak ngarepin. Berapa banyak yang begitu? Udah gak mau doa. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Tapi Hana enggak. Hana
karena hatinya masih terbuka dalamnya. Jika ingat pada waktu Maria bilang, Mar, kamu hamil ya Mar? Bingung dia, hah? Hamil? Terus bagaimana orang aku gak pernah hubungan sama si Ucup, kok bisa hamil? Tapi kemudian bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini suatu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka. Malaikat, gimana sih hal itu bisa terjadi? Masih mengizinkan ada komunikasi. Masih mengizinkan Tuhan ngomong, ngerespon balik. Bukan ya hatinya ketutup. Udah gak mungkin lah kalau begini. Bang Mama bisa. Aku udah begini. Yuk miliki hati yang terbuka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita datang kepada Tuhan ngomong sesuatu, Tuhan tuh gak pernah salah. Saudara tahu bagaimana Eli mulai melihat, ini orang kayaknya mabok ya. Ini orang kok ngomong sendiri gak ada suaranya. Jangan-jangan mabok. Padahal di sini si Hana lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang lain lihat mabok. Saudara, kalau kita punya persoalan datang kepada manusia, manusia bisa salah ngerti. Pada waktu kita kurus, karena kita banyak puasa, orang akan bilang apa? Ih, gak diberkati Tuhan. Hidupnya susah terus, makanya puasa terus. Ntar kalau kita gemuk, ngomongnya apa? Orang Kristen kok gak pernah puasa. Salah. Kita menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, ngomongnya pamer. Nanti kita gak bersaksi, ngomongnya Tuhan gak berkarya di dalam kehidupan kita. Orang selalu punya versinya sendiri-sendiri. Apa aja bisa salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah menilai kita. Tuhan tahu persis bahwa ada hati yang berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya disediakanlah oleh Tuhan. Jadi saudara, saya mau bilang di sini. Pada waktu akhirnya Hana berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan itu bicara kepada Hana. Oke, dapat sesuatu, dapat jawaban, ya. Apakah selesai? Mari kita belajar mengenai doa. Belajar mengenai doa. Pada waktu hati kita tertutup, pada waktu hati kita nggak terbuka, berarti kita nggak paham soal doa. Pada waktu kita sudah mulai nggak berdoa lagi kepada Tuhan, kita berarti nggak paham mengenai esensi daripada doa. Doa itu ya, prayer is not moving God. It's not talking about moving God. Doa tuh nggak sedang berbicara kita menggerakkan Tuhan. Tuhan yang tadinya A, terus Tuhan jadinya B. Tuhan nggak berubah. Tuhan sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan selalu memberikan bukan yang baik, tetapi yang terbaik buat kita. Jadi doa, it's not talking about moving God. Itu bukan bicara menggerakkan Tuhan. It's talking about apa? Moving our heart to trust Him more. Itu sedang berbicara mengenai menggerakkan hati kita supaya kita lebih percaya, lebih beriman kepada Dia. Itu yang namanya doa. Esensi doa bukan ngubah Tuhan. Apakah waktu kita doa kemudian Tuhan yang tadinya A jadi B? No. Tuhan tuh gak plan-plan. Gak pernah plan-plan. Tuhan tahu exactly apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi doa itu bicara untuk kita, supaya kita lebih percaya. Kalau Tuhan katakan A, percayalah bahwa A ini sedang berjalan kepada padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Ini sedang berbicara mengenai hal itu. Jadi saudara, mari pada waktu kita mengalami masalah demi masalah, yuk miliki hati yang berharap. Sekalipun manusia mengatakan, sudah, dokter bilang umur saya cuma 2 bulan, tahun 2005. Bulan Maret. Udah 20 tahun. 20 tahun lewat 3 bulan. Saya kagak apa-apa nih. Biasa-biasa aja. Ya.
Gak ada masalah. Manusia bisa ngomong. Tapi ingat, hidup kita ditentukan apa yang Tuhan nyatakan buat kita. Amin. Itu sebabnya jangan kita gak berharap. Yuk terus berharap dan jangan putus harap. Dan yang terakhir kalau kita lihat, kita pikir setelah Hana dapat Samuel, haleluya, puji Tuhan, ceritanya di end. Berapa banyak orang yang kasih titik waktu kita sudah mendapatkan apa yang kita punya, mau. Waktu Tuhan udah jawab doa kita, terus kita kasih titik. Saudara, jangan pernah ngasih titik. Izinkan Tuhan yang ngasih titik. Jangan kita sosokan ngasih titik. Karena masih ada cerita berikutnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, pada waktu kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, enggak banyak orang punya hati yang memberi saat seharusnya kita menggenggam. Pada waktu Hana mendapatkan Samuel, seharusnya dia menggenggam. Aduh, ini the only one in the world. Ini anak satu-satunya. Ini anak penghiburan buat aku. Bayangin, Samuel waktu itu masih kanak-kanak betul. Aduh, yang namanya anak-anak masih kanak-kanak itu lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya, lagi pengen lagi kepengen dipeluk, dikekep begitu ya. Itu anak masih kecil. Tapi kita lihat, Hana punya hati yang memberi. Dia tahu segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan dia kembalikan lagi kepada dia. Waktu dia ngomong, itu gak planta-plente. Waktu dia ngomong, dia bukan cuma asbun, asal bunyi. Waktu dia ngomong, serius tuh dia ngomong. Aku kembalikan kepada Tuhan. Dan dia kembalikan. Dia gak bilang gini, Tuhan, ya Tuhan ya. Tala nanti Tuhan, nanti kalau dia udah mulai sekolah Tuhan. Waktu dia sekolah, ntar Tuhan kalau udah lulus SD. Udah SD, ntar Tuhan kalau udah SMA. Berapa banyak manusia terus apa? Nawar. Luar biasa. Hana punya hati yang memberi saat seharusnya menggenggam. Perhatikan. Dulu Hana nangis, sedih. Nangis, Bombay. Karena apa? Karena dia gak punya anak. Tapi sekarang Hana menangis berbahagia karena dia bisa menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Rahimnya mengeluarkan anak, yaitu Samuel. Tapi hatinya menghasilkan iman yang luar biasa. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Saudara, apa yang kita ikat itu akan terikat di surga. Tapi apa yang kita lepaskan di dunia ini itu akan terlepas di surga. Mari kita belajar pada waktu kita mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan. Kita minta sama Tuhan dengan tangan yang terbuka. Di akhir ibadah selalu hamba Tuhan akan mengatakan, bukalah kedua belah tangan saudara. Ini pertanda minta. Mari kita belajar miliki hati yang memberi. Pada waktu tangan ini terbuka minta. Setelah kita dapat, biarlah tangan kita tetap terbuka. Kalau memang Tuhan mau ambil, ambil. Karena kita tahu semua adalah titipan Tuhan. Samuel, jika di tangan Hana, dia mungkin tidak akan masuk
di dalam Alkitab. Tetapi karena Samuel diserahkan kepada Tuhan, sehingga Samuel, kita akan melihat dia adalah nabi yang luar biasa. Di perjanjian lama itu jarang ada orang yang punya jabatan sampai 3. Samuel itu nabi, hakim, imam, biasanya nabi aja, hakim aja, imam aja. Ini Samuel ngerangkap 3 jabatan. Ini menunjukkan apa? Dia orang yang luar biasa. Apakah saat ini saudara dikecewakan? Apakah saat ini saudara sedang dirampas haknya? Apakah saat ini saudara sedang harga dirinya diinjak-injak atau dikhianati? Mari kita miliki hati yang benar. Mari kita miliki hati yang lembut. Karena kita tahu Tuhan itu gak tidur. Tuhan tahu. Mari kita miliki hati yang apa? Hati yang betul-betul berharap kepada Tuhan. Tidak pernah ada pintu yang tertutup. Kalau Tuhan mau buka, bisa. Dan miliki hati yang memberi pada waktu kita mendapatkan apa yang kita minta. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Haleluya. 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 Tuhan ada di hadapan kita. Tuhan sedang mau membalut luka kita. Tuhan sedang mau memulihkan luka kita. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya, yang patah hatinya, karena Dia mau menyelamatkan orang-orang yang seperti itu. Tuhan dekat sekali dengan orang-orang yang mau menyerahkan segala sesuatunya di bawah kaki Tuhan. Tuhan dekat dengan orang-orang yang terus mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun, bagaimanapun, siapapun yang telah memperlakukan hal yang tidak baik kepada kita, teruslah lembut hati kita. Teruslah berharap hati kita. Teruslah memberi hati kita. Niscaya Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan seperti siang. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami tidak akan pernah mampu menghandle luka ini. Kami gak mau menjadi monster. Kami gak mau menjadi orang yang kasar, yang marah, yang balas dendam. Itu sebabnya Tuhan, kerjakan luka kami. Kerjakan luka kami ini Tuhan. Sedalam apapun luka kami, Engkau Allah yang sanggup menyelesaikannya. Kau Allah yang sanggup untuk memulihkannya. Kami kembalikan semua apa yang ada pada kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu waktu kami menyerahkan ini kepada Engkau, Tuhan akan melakukannya lipat kali ganda. Sebagaimana 5 roti 2 ekor ikan diserahkan kepada Tuhan, Tuhan memberkati dan Tuhan melipat kali gandakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan luka kami, dan kami keluar dari tempat ini. Kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan.
ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.